Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal Nafakta. Setelah hampir 1 dekade menunggu, Malaysia akhirnya semakin dekat untuk memperoleh 33 unit jet tempur F-A-18C-D Hornet bekas dari Kuwait. Tapi, di tahun 2025, dengan cepatnya perkembangan teknologi militer dan strategi pertahanan udara di kawasan, muncul satu pertanyaan besar. Apakah akuisisi ini masih relevan atau justru langkah mundur? Simak terus videonya. Rencana Angkatan Udara Kerajaan Malaysia atau RMAF untuk mengakuisisi F-A-18C-D Hornet dari Kuwait yang telah lama dinanti tampaknya mulai membuahkan hasil. Wacana ini sebenarnya telah muncul sejak 2017 ketika Kuwait memutuskan untuk memodernisasi kekuatan udaranya dengan memesan 28 unit F-A-18E-F Super Hornet atau yang lebih dikenal sebagai Rhinos dan sejumlah jet tempur Eurofighter Typhoon Tranche 3 untuk menggantikan armada Hornet lama yang telah digunakan sejak 1992. Awalnya, pengiriman Super Hornet kepada Kuwait dijadwalkan berlangsung pada 2021. Namun, pandemi COVID-19 menyebabkan penundaan besar dan kini pengiriman tersebut baru diperkirakan terjadi pada 2026. Menurut informasi yang dihimpun oleh 2213, RMAF baru akan menerima Hornet bekas dari Kuwait setelah semua unit Rhinos sepenuhnya dikirimkan. Namun proses ini tak sederhana, banyak faktor bergerak yang bisa menggeser timeline. Salah satunya adalah permintaan domestik dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Saat ini, US Navy telah memesan 76 unit Super Hornet tambahan dari Boeing untuk menggantikan pesawat-pesawat lama yang telah dipensiunkan. Pada Maret 2024, Boeing mendapat kontrak senilai USD 1,1 miliar untuk memproduksi 17 unit Super Hornet Block 3 terdiri dari 5 F-A-18E dan 12 F-A-18F dengan pengiriman dijadwalkan pada akhir 2026 hingga awal 2027. Selain itu, Kongres AS sebelumnya telah menyetujui pendanaan untuk 20 unit tambahan di tahun anggaran 2022-2023, tetapi kontraknya tertunda akibat negosiasi panjang terkait hak dan ketentuan data teknis. Jika pesanan ini juga dilanjutkan, maka pengiriman akan terus bergeser ke 2027, yang otomatis menunda serah terima Hornet X Kuwait ke Malaysia. Lebih jauh lagi, bahkan setelah pesawat diterima, butuh waktu sekitar 2 tahun hingga satu skuadron mencapai status kemampuan operasional penuh. Jika Kuwait mulai menerima Super Hornet mereka pada 2026, maka Malaysia kemungkinan baru bisa menerima Hornet bekas tersebut paling cepat tahun 2027. Ini berarti RMAF hanya akan memiliki waktu sekitar 8 tahun untuk mengoperasikan jet tersebut, mengingat rencana pensiun armada Hornet Malaysia sendiri dijadwalkan antara 2032 hingga 2035. Walaupun jam terbang Hornet milik Kuwait tergolong rendah, sistem avioniknya masih menggunakan radar multimode Pulse Doppler Hughes AN/APG-65, teknologi yang dianggap sudah usang oleh standar Angkatan Udara Malaysia. Sementara itu, Hornet F-A-18D milik Malaysia telah dilengkapi radar Raytheon AN/APG-73 yang lebih canggih dan menjalani 2 kali program perpanjangan masa pakai. Untuk menyelaraskan Hornet X Kuwait dengan standar operasional RMAF saat ini, yang disebut konfigurasi 29C, diperlukan proses modernisasi dan integrasi yang tidak sedikit, baik dari sisi teknis maupun keuangan. Jet-jet ini harus mampu beroperasi dalam segala cuaca, melakukan serangan presisi, dan sepenuhnya terintegrasi dengan armada yang sudah ada. Pemerintah Malaysia belum merinci total biaya akuisisi secara resmi, namun sumber pertahanan memperkirakan keseluruhan kesepakatan bisa melampaui 100 juta ringgit Malaysia.
Kuwait sendiri disebut-sebut menawarkan pesawat dengan harga simbolis sekitar 900.000 dolar Amerika Serikat atau 4,2 juta ringgit per unit, sehingga nilai dasar dari seluruh pesawat berkisar antara USD 28 juta hingga 30 juta dolar Amerika Serikat atau setara 130 sampai 140 juta ringgit. Tapi, harga itu hanya mencakup badan pesawat saja, belum termasuk biaya peningkatan sistem, inspeksi, logistik, pelatihan, dan suku cadang. Bagi sebagian pihak, akuisisi ini dianggap sebagai solusi hemat biaya untuk memperpanjang umur armada tempur Malaysia. Namun di mata para pengamat pertahanan, keputusan ini lebih menyerupai taruhan besar dengan risiko teknis dan strategis yang tak bisa diabaikan. Di tengah dinamika geopolitik Asia Tenggara dan meningkatnya ketegangan regional, pertanyaannya bukan lagi berapa harga pesawat ini, tapi apakah investasi ini benar-benar sepadan? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.